Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Dan yang perlu diingatkan untuk kita semuanya bahwa apa yang sudah ditempuh oleh Al-Ustaz Munzir Situmorang rahimahullah ini harus menjadi motivasi buat kita semuanya, bahwa umur itu ada dua. Berapa? Dua. Ya, surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang kedua dibaca terjemahannya, surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Apa isinya, Bu? Ya, ketemu dulu, silakan dibaca terjemahannya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas lama. Jadi umur pertama, umur yang kita miliki sampai kita meninggal dunia. Ya, yang kita miliki sekarang sampai kita meninggal dunia. Kita itu hanya kumpulan hari, detik, menit, jam, dan hari lepas, berarti jatah hidup kita berkurang. Sampai kita wafat, itulah umur pertama. Kalau kita tidak meninggalkan jejak-jejak kebaikan di tengah umat manusia, maka orang akan melupakan kita. Setelah dikubur, selesai. Kenapa? Tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan fingerprint, tidak meninggalkan legacy. Ya, maka ada umur yang kedua, wa atharahum. Apa itu? Bekas-bekas yang ditinggalkan. Rumah dakwah ini siapa yang mempelopori? Ustaz Munzir Situmorang. Maka dibantu istrinya, dibantu anak-anak, yang lainnya. Tapi beliau yang mulai ini. Dari awal saya mengingatkan beliau, kalau antum cuma hanya ceramah, antum tidak menghasilkan kader. Kan? Selesai ceramah, selesai semuanya. Kan? Tapi ketika kita memiliki lembaga dakwah, ya, rumah dakwah atau pesantren atau sekolahan atau pelatihan-pelatihan daurah-daurah yang melahirkan kader-kader, mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita yang berikutnya. Bolehlah kita wafat, karena memang itu ketetapan Allah. Tapi bagaimana setelah wafat meninggalkan jejak-jejak kita? Nah, ini satu pelajaran buat kita
tersebut rahimahullah sudah selesai tugasnya. Tapi kita masih mengenang di sini ada rumah dakwah. Di sana ada apa? Bekas-bekas kajian-kajian beliau, apa? Dakwah beliau. Nah, kita harus melanjutkan itu. Ya. Nanti kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Gak ada yang menghadap Allah rame-rame. In kullun illa atir rahmani abda. Ya, kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Gak ada ngajak-ngajak istri, ngajak-ngajak anak, gak ada. Masing-masing akan menghadap Allah. Tanggung jawab ada pada pundak masing-masing. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, untuk itu supaya kita bisa meninggalkan jejak itu, Nabi Muhammad SAW memotivasi kita agar melakukan 7 hal. Ya, melakukan apa? 7 hal. Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang pahalanya mengalir padahal dia sudah dalam kuburan. Ini umur kedua nih. Ya, 7 amalan yang pahalanya mengalir kepada orang yang sudah ada di kuburannya, tapi pahalanya mengalir terus. Ada 7 amalan. Nah, inilah yang harus kita tempuh itu. 7 amalan ini. Ya, Ahmad Dahlan rahimahullah sudah di kuburannya. Tapi ibu lihat tuh jejak-jejak beliau dalam kerja-kerja Muhammadiyah semuanya, baik nasional sampai internasional. Itu apa itu? Umur kedua. Orang akan mengenal beliau sudah wafat selesai, tapi kenangan yang kedua inilah yang akan diingat oleh banyak orang. Dr. Muhammad Nasir sudah wafat. Nah, tapi apa jejak yang ditinggalkan? Lewat dakwah, perjalanan sejarah, termasuk konsep NKRI ini. Itu Pak Nasir Muhammad. Pahamkah? Sudah meninggal dunia. Tapi orang ingin pahamkah ketika membaca Tafsir Azhar, ketika datang ke markas Al-Azhar di Blok M itu jejak yang ditinggalkan. Makanya kita jangan hanya umur kita cuma sekali, harus ada jejak-jejak yang kita tinggalkan. Yang pertama dari 7 amalan itu, man 'allama ilma, orang yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu itu bisa jadi guru, bisa jadi pendai, bisa menjadi apa? Pengajar Quran, ya Bu. Bisa sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau masyarakat, formal atau non formal. Kita berbagi ilmu dengan orang lain. Ya, nanti bagian ini yang saya akan tekankan, karena ini efeknya dahsyat. Dan Nabi Muhammad SAW mengambil peran ini yang paling besar dalam hidupnya. Ya, orang mengajarkan ilmu. Dan itu barakallahu mengatakan rahimallahu amran sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami' farubba muballighin aw 'amin sami' sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, semoga Allah merahmati ya, ajaran yang aku sampaikan kemudian didengar oleh yang mendengarkan, kemudian dia sampaikan lagi ke orang lain. Bisa jadi orang lain yang mendengarkan itu lebih menangkap, lebih paham, lebih kuat hafalannya daripada yang mendengarkan. Ya Bu, makanya murid kita bisa jadi lebih alim dari kita, murid kita bisa lebih hebat dari kita. Dan itu yang kita harapkan. Ya, makanya para sahabat anbum rata-rata mereka mengandalkan hafalannya. Apa yang diterima oleh Nabi,
mereka hafalkan, mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Yang kata Imam Syafi'i yang paling kuat hafalannya dari sahabat Nabi itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi masa Islamnya baru tahun ke-7 Hijriah. Ya, bersama Nabi sekitar 3 tahun sekian bulan. Tapi ilmunya luar biasa. Ibu belajar hadis Nabi akan ketemu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah begini. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini kata Imam Syafi'i ahfad ahli dunia. Ya, manusia yang paling kuat hafalannya di dunia ini. Kenapa Ibu? Beliau mengkhususkan diri belajar sama Nabi di Masjid Nabawi. Ada sekitar 70 orang yang tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Nanti itu menjadi cikal bakal pesantren. Ya, 70 orang dari berbagai daerah. Ada sama Nabi tinggal di Masjid Nabawi bagian belakang. Fokus full untuk belajar ilmu agama. Nah itu ketua kelasnya itu adalah Abu Hurairah. Dan rata-rata mereka orang miskin. Mereka datang tidak membawa apa-apa, nggak bekal. Terus dari mana mereka makannya? Ditanggung masyarakat. Nanti kalau ada yang punya rezeki, ngajak ada yang makan siang, ngajak 5 orang, 10 orang, ada yang makan malam, ngajak 3 orang, 10 orang, 10 orang. Tergantung rezekinya orang itu untuk memberi makan kepada para penuntut ilmu itu. Maka Abu Hurairah menceritakan karena beliau selama 3 hari tidak ada yang ngajak makan. Ya, ibu bisa bayangkan sekarang kita nggak makan sehari aja udah kelaparan. Nah, udah wiasono wiasini. Kalau sahabat Nabi itu pantangan. Makanya ibu kita semuanya belajar tidak mengeluh sama manusia. Termasuk kepada suami, tidak perlu mengeluh. Kalau mengeluh, mengeluh kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 3 hari tidak makan. Bahkan dia dekatnya Abu Bakar supaya diajak makan, Abu Bakar mana aja. Dia deketin Umar supaya diajak makan, Umar mana aja. Sampai 3 hari. Dan Nabi SAW biasanya ketika habis sholat, beliau duduk membalik badan sambil berzikir astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Itu melihat apa? Para sahabat dari belakang itu sekaligus absen, tapi sekaligus melihat. Ya, wajah orang ini menggambarkan ada punya masalah atau tidak. Saya lihat sini, ini muka-muka ada punya masalah atau tidak. Ya, subhanallah. Itulah pemimpin. Pemimpin itu memperhatikan keadaan yang dipimpin. Nabi melihat wajah Abu Hurairah pucat. Ya, karena nggak makan. Ya, mukanya pucat. Bahkan Imam Ahmad juga pernah mengalami yang sama ketika belajar di Yaman dengan Syekh Abdul Razak As-San'ani. Itu pernah Imam Ahmad disuruh jadi imam, bacaannya banyak salah. Ya, kemudian ditegur sama Abdul Razak As-San'ani. Wahai Ahmad, kenapa kau banyak salah? Wahai Imam, 3 hari belum makan. 3 hari belum. Dan Imam Ahmad tidak mau menerima pemberian orang. Beliau kalau mau makan, beliau bekerja. Ya, apakah menjual jasanya atau menuliskan buat orang atau apa? Beliau menjual jasa tenaganya itu. Enggak mau menerima makanan dari orangnya. Itu yang menjadikan Imam Ahmad orang hebat itu di antara rahasianya. Makanya Imam Syafi'i kalau
Kalau sudah sumpah di Mesir, karena Imam Syafi'i kan dari Gaza beliau. Syafi'i itu dari Gaza lah itu. Yang sekarang aneh-aneh. Bapaknya meninggal masih kecil, dibawa oleh ibunya ke Mekah supaya anaknya belajar. Di Mekah sampai sudah banyak ilmunya, yang mendengar Imam Malik di Madinah sebagai ahli hadis. Beliau pelajari dulu Muwatta Imam Malik sampai beliau hafal. Beliau datang Imam Malik, beliau sudah hafal itu Muwatta Imam Malik. Ketika ikut Imam Syafi'i, Imam Malik seru sekali. Dari Madinah belum ke Yaman. Di Yaman ditangkap karena ditakutkan akan memimpin pemberontakan. Karena beliau keturunan Quraisy, pengaruhnya besar, dan diputuskan untuk dihukum mati. Terus dia berdoa, itu diungkapkan dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Allahumma rzuqni bima jarat bihi al-maqadir. Ya Allah, sayangilah aku dengan takdir yang akan menimpa. Ya, sehingga Allah terima kabulkan doanya. Beliau lepas dari hukuman mati, kemudian beliau lari kemana? Ke Baghdad. Ya, ingin berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Sehingga Imam Syafi'i tinggal dari Muhammad Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Beliau pelajari diskusi sampai beliau menguasai mazhab Hanafi. Beliau berdebat dengan tokoh-tokoh mazhab Hanafi sampai tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Ya, luar biasa semangat belajarnya. Sampai kemudian Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, tapi sekaligus diakui sebagai gurunya karena Imam Ahmad melebihi Imam Syafi'i di bidang hadis. Pada saat Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad, dia katakan, aku tinggalkan Baghdad, tidak ada orang yang lebih alim dari Ahmad bin Hanbal. Beliau kemudian hijrah ke Mesir. Nah di Mesir itu kalau beliau sumpah, kan orang ada saatnya sumpah kok ya. Maka beliau pergi ke Baghdad menjumpai Imam Ahmad. Nah di situ anaknya bertanya sebelumnya kepada Imam Ahmad, kok setiap doa ayahnya selalu doakan Imam Syafi'i? Anaknya bertanya, siapa itu Syafi'i wahai ayahku? Kok engkau doa terus dalam doa-doamu? Kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'i di dunya kasyams. Ya, Imam Syafi'i bagi dunia seperti matahari. Ya, semua orang butuh dia. Ya, terus memberikan apa? Manfaat ultraviolet kan? Nah, pada saat Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad itu, anaknya melihat, kok makannya banyak? Katanya ulama, kok makannya banyak? Kata anaknya ini, ya. Kemudian malam ditaruh air, tapi kemudian nggak disentuh. Waktu subuh berangkat sama Imam Ahmad ke masjid, dia nggak pakai wudhu. Aneh, katanya ulama, kok soal nggak pakai wudhu? Terus pulang dari masjid, anaknya berbisik kepada ayah, ada yang aneh dengan Imam Syafi'i. Kata Ahmad, nanti kalau habis sarapan kamu nanya, apa yang kamu bawa? Kamu kan mau nanya. Pas sarapan, kemudian anak itu menanyakan kepada Imam Syafi'i, boleh nggak saya menanya beliau? Oh boleh silakan. Saya menemukan Tuhan ada 3 perbuatan aneh, janggal. Pertama kita lihat Tuhan makan yang banyak. Yang kedua kisah saya ayat Tuhan tidak sentuh kan, Tuhan tidak tahajud. Yang ketiga Tuhan sholat subuh nggak pakai wudhu. Nah, saya senyum. Kemudian masyarakat menjawab, adapun saya makan banyak, saya tidak terbiasa seperti itu. Tapi saya tahu kelebihan bapakmu ini, dia tidak mau makan dari pembelian orang. Dia mempraktekkan hadis tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu tidak mau makan kecuali hadis saja keringatnya sendiri. Makanya Allah angkat derajatnya. Dan saya tidak mau melewatkan berkah makanan dari bapak.
Itu rahasia kenapa dia makan banyak. Ada pun yang kedua, kamu lihat aku nggak butuh, aku tidak tahajud. Memang saya nggak sentuh ayat itu, karena sepanjang malam saya tidak tidur. Saya memikirkan satu hadis, dan dari hadis itu saya keluarkan 1000 pelajaran. Karena menurut Imam Syafi'i, mempelajari ilmu lebih utama dari salat tahajud. Itu menurut Imam Syafi'i. Mempelajari ilmu lebih utama dari salat tahajud. Malam itu beliau tak tahajud, tapi beliau merenungkan satu hadis. Oh, hadisnya apa itu? Oh, hadisnya apa? Ya Aba Umair, ma fa'ala al-ghair. Ada yang paham tak? Nah, jadi jangan dibahas. Ya, jadi anaknya Ummu Sulaimnya kecil, sedang sedih, lesu. Nabi bertanya sama ibunya, kenapa dia anak kok lesu sedih? Oh, dia baru kematian baru kecilnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menghibur anak itu. Ya Abu Umair, ma fa'ala al-ghair. Dia nggak nyebut anaknya, tapi disebut Abu Umair. Padahal itu masih kecil, tapi dihormati Rasulullah seperti orang dewasa. Kan? Terus apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Hadis inilah yang saya pelajarkan, saya renungkan sampai mendapatkan 1000 pelajaran. Ya, kita menunjukkan apa? Kedalaman Imam Syafi'i, ilmunya Imam Syafi'i. Saya pernah belajar sama Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah di Saudi Arabia. Beliau mencoba mempraktekkan pengalaman Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Saya berikan satu hadis, keluarkan sebanyak mungkin faedah-faedah dari hadis itu, dan saya kasih waktu sepekan. Ya. Kemudian kerjalah murid-murid Syafi'i saya menita. Ternyata yang paling banyak mengeluarkan faedah itu cuma 150 faedah. Sampai 1000. Padahal hasilnya panjang, waktunya seminggu. Berarti menunjukkan apa? Imam Syafi'i itu hebat ilmunya. Nah, kemudian kenapa saya nggak butuh waktu sholat subuh? Oh, saya nggak batal. Beliau sholat subuh dari wudhu sholat isya. Boleh nggak, Bu? Boleh, nggak tidur. Kalau masih punya wudhu boleh. Dan banyak ulama jenis kayak gini, Bu. Dia sholat isya, sholat subuh dari wudhu sholat isya. Kalau sudah nenek-nenek begini susah. Saya mudah-mudah. Nah, ini kembali kepada cerita Abu Hurairah tadi ya. Abu Hurairah kata dilihat oleh Nabi mukanya apa? Oh, habis selesai apa tadi? Selesai zikir apa? Nabi mau pulang melewati Abu Hurairah. Habis ini kamu ke rumah. Alhamdulillah. Bakal makan enak gitu. Maka dijamu oleh Rasulullah. Rasul paham. Ya. Kemudian dia pulang ke rumah, salat sunnah di rumah. Kata Abu Hurairah tak buka pintu Nabi. Kemudian Rasulullah sudah membawa satu teko susu, ya, susu. Kemudian kalau di sana itu kalau nggak susu onta, susu kambing. Karena nggak ada sapi kan, susu onta, susu kambing. Dan itu bagus buat kesehatan. Kalau susu onta tidak bisa bertahan lama, karena dia nggak bisa dikeringkan seperti susu yang lain. Kan ada apa? Bubuk kan? Susu onta nggak bisa, harus diminum segar. Kalau susu kambing bisa, tapi dicampur dengan puder apa aja. Nah, Nabi itu suka minum itu susu onta atau susu itu supaya apa? Tubuh kita sehat. Jangan makan kerupuk. Saya bilang sama bapak-bapak, kerupuk ini artinya ibu-ibu ini supaya kita nggak kuat dikasih kerupuk.
Bu, di seluruh dunia nggak ada kerupuk kecuali di saya. Apa kenapa? Supaya kirip-kirip. Bu, ala kulli hal, Nabi membawa teko isinya apa? Ketika Rasulullah yang murah melihat Rasulullah membawa teko, alhamdulillah minum susu ini kan. 3 hari ini lapar nih. Terus tiba-tiba nanya, Rasul nanya, ada berapa teman-teman yang di masjid itu? Banyak ya Rasulullah. Panggil semua. Ya, rencana mau minum 1 teko nggak jadi. Ya, panggillah teman-temannya. Ayo kita dipanggil Rasulullah SAW. Ibu, datanglah itu rombongan ke rumah Nabi. Lihat cara Nabi mengajari adab. Ya, dia lapar bu, tapi Nabi tidak suruh minum duluan. Ini teko, ini cangkir, kamu servis teman-teman itu, kasih minum mereka. Dia ngasih minum sampai mereka masih ada kan? Ya, dan dia bilang apa? Temanku itu minum, rasanya kelihatan itu susu lewat. Kita yang bilang kan? Ya, karena dia lapar. Dia mikir lagi, jangan tangan lapis. Jadi itulah keberkahan. Sampai selesai semua teman-temannya minum semuanya. Makanya bu, kalau ada tamu yang kita hidangkan nggak terlalu banyak, yang penting jangan dibuka. Jangan dibuka, masih ada nggak? Nah ini nggak bikin nggak berkah. Ya, tempatnya tuangin aja. Ya, akhirnya dituangin sampai selesai. Kata Abu Hurairah, selesai ya Rasulullah. Sekarang kamu minum. Rasulullah Abu Hurairah minum lagi, tambah lagi, terus suruh minum terus sampai kelempokan dia. Ya, sudah ya Rasulullah, aku sudah kenyang. Ibu, setelah itu Rasulullah sedang minum yang terakhir. Bikinlah peminum kita. Minum paling terakhir. Sekarang pemimpinnya punya diservis. Ya, Jumatan dia datang terlambat, totalnya itu 4 depan. Padahal dia di belakang itu kan. Nah, begitulah keadaan kita sudah terbalik balik. Jadi itu cerita Abu Hurairah anhu, ya belajarnya sungguh-sungguh sampai kelaparan juga itu. Sehingga Allah angkat derajatnya. Dan Nabi melihat Abu Hurairah ini semangatnya luar biasa. Maka Nabi memberikan surbannya kepada Abu Hurairah sambil mendoakan supaya Allah kuatkan hafalannya. Ya, Nabi doakan beliau supaya hafalannya kuat. Maka kata Abu Hurairah, setelah aku didoakan oleh Rasulullah, tidak ada hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah kecuali aku hafal. Kayak apa? Kayak kaset ya. Apa yang udah dengar langsung hafal. Mendengar langsung hafal. Itu karena doa Rasulullah. Dan ibu tahu betapa jahatnya orang-orang Syiah itu. Abu Hurairah sahabat Nabi yang berjasa ini diculik-culikan oleh orang Syiah itu, dijatuhkan oleh Syiah itu, fitnah oleh Syiah itu, luar biasa. Ya, padahal Abu Hurairah anhu sampai pernah diangkat oleh Umar Khattab menjadi gubernur. Ya, kemudian Abu Hurairah juga yang menyolatkan ketika Hasan bin Ali meninggal dunia, beliau mengimami sholat jenazahnya. Berarti apa? Manusia terhormat di kalangan para sahabat, di kalangan umat Islam waktu itu. Makanya Abu Hurairah ditemukan meriwayatkan sekitar 5.270 hadis. Seluruh riwayat itu paling banyak dari seluruh sahabat adalah Abu Hurairah. Tapi setelah diteliti oleh para ulama, 5.270 hadis itu dengan yang terulang-ulang. Kalau nggak terulang sekitar 3.500 atau separuhnya. Ya. Nah dengan itu kemuliaan orang dengan apa bu? Ilmunya. Kemuliaan dengan apa? Ilmunya. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yantazil ilma intiza'an
min qulubin nas walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza ma matu ittakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighayri ilm fadallu wa adallu. Kata Rasulullah, Allah akan mengangkat ilmu dari dada-dada manusia. Allah tidak mengangkat ilmu dari dada-dada manusia ini, tetapi mengangkat ilmu itu dengan kematian ulama. Kalau ulamanya sudah wafat, orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai tokoh. Ketika ditanya, jawabannya ngawur, tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah dzalik. Ya, makanya disinilah pentingnya apa? Ilmu. Sekitar 10 hari yang lalu, rombongan dari Lampung 6 orang datang ke rumah saya. Ada satu mantan anggota Dewan Pusat DPR, ada dosen UIN di Lampung, ada anak-anak hafal Quran, guru bahasa Arab, dan dipimpin oleh seorang hamba Allah namanya Bejo. Ya, Bejo ini dulunya itu office boy saya. Dulunya dia itu, saya kalau misalkan dia bikin teh, bantu-bantu dia. Saya udah lupa. Dia datang ke rumah ingin memperkenalkan kepada anak-anak dan keluarganya, ya, bahwa ketika beliau menjadi office boy itu, dulu saya suka mengarahkan dia, Jo, baca ini, baca ini, baca ini. Saya suruh banyak baca dia. Rupanya kebuka pikirannya, dia kuliah lagi sampai sarjana. Habis itu dia menjadi anggota dewan 2 kali. Terakhir dia bikin pesantren di Lampung, muridnya 350. Anaknya sudah sarjana semuanya yang ngajar pesantren itu. Jadi beliau datang ke rumah saya ini memperkenalkan sama anak dan keluarganya. Ini dulu bosku ini Ustaz yang membuka pikiran saya sampai saya seperti ini. Saya bilang lanjut biar sampai S3. Mungkin lagi dia akan masuk S3. Maknanya apa itu? Ya, seorang yang office boy saja bisa terangkat derajatnya seperti itu, sampai bisa mendirikan bacaan. Kenapa Ibu? Allah angkat derajatnya karena itu. Coba Ibu lihat surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya fa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Makanya ibu-ibu semuanya jangan berhenti mencari ilmu. 11 ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Coba dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ibu, makanya derajat kita kenapa Bu? Karena iman dan ilmu kita. Makanya terus belajar, jangan berhenti untuk belajar. Ya, lelahnya belajar akan memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang tidak mau berlelah-lelah mencari ilmu, maka dia akan berada dalam kumpulan kebodohan.
Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, bagaimana semangat Tuhan di dalam mencari ilmu? Kata Imam Syafi'i, seperti seorang ibu-ibu yang kehilangan anak sematawayannya. Kalau ibu kehilangan anak sematawayannya gimana? Maksudnya apa? Kalau ibu kehilangan anak sematawayannya, ibu ngapain? Ya carilah, maksud sedih dulu. Carilah, tuh anaknya hilang. Ya, masih cari sampai ketemu dia. Ya, tanpa ngantuk hilang, meninggal kubur. Dia hilang. Dia dicari. Nah, sepertilah Imam Syafi'i semangatnya mencari ilmu. Ya, seperti seorang ibu kehilangan anak sematawayannya. Anggap aja ilmu itu anak ibu yang bilang, ibu kejar sampai ketemu kan? Nah, begitu semangatnya ibu. Ya, jadi pelajaran yang pertama Allah ajarkan buat kita supaya kita punya umur yang kedua, mengapa ibu? Dalami ilmu, ajarkan ilmu itu. Ya, makanya apalagi ilmu agama ini nggak bisa kita jadi sehari 2 hari, 9, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, bu, harus membutuhkan waktu panjang. Ya, bahkan kalau bisa itu sejak mulai kecil belajarnya. Ya, alhamdulillah saya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan anak-anak itu sejak saya SMP kelas 3. Kelas 3 SMP itu saya sama teman saya itu, sekarang udah meninggal teman saya itu. Kita bikin sekolah rumah Quran buat anak-anak di kampung itu. Ya, masya Allah sekarang jadi ustaz tidak apa. Jadi itu praktekkan apapun ilmu kita berikan, yang penting jangan ilmu sehat ya. Ilmu sehat haram mengajarkan itu. Ya, ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya, ilmu yang mulia. Ya, itu yang pertama. Nanti ini akan saya bahas. Yang kedua, ajran nahar, mengalirkan sungai, bikin irigasi supaya masyarakat ekonominya maju. Lagi masyarakat agraris ini kan butuh apa? Sumber air. Dulu yang kata Wali Songo itu bikin irigasi air supaya ekonominya maju, pertaniannya maju. Gitu. Jadi dan kalaupun kita bikin irigasi air diminum oleh burung, itu juga sudah amal soleh. Ya. Yang kedua, yang ketiga, dan diajarkan hafal bi'ra, atau menggali sumur supaya ada buat minum masyarakat. Ya, seperti artesis ya, bikin sumur artesis supaya masyarakat yang kesulitan air bersih mereka bisa meminumnya. Banyak di daerah-daerah yang membutuhkan itu. Ya. Jadi membuat sumur-sumur artesis untuk bisa diminum oleh masyarakat buat kebutuhan hidup mereka. Itu amalan yang mengalir pahalanya itu. Ya. Yang keempat, gharasa nakhla, atau menanam pohon yang berbuah. Kalau di negeri Arab, pohon yang berbuah apa? Kurma. Kurmanya dibagikan ke masyarakat. Ya, seperti Ar-Raji'i, pemilik Bank Raji'i itu, beliau membuat menanam ribuan pohon-pohon kurma di wilayah timur yang hasilnya dikirim ke Mekah Madinah untuk orang puasa gitu dari situ. Jadi sekalian, jadi apa bu? Yang keempat apa bu? Mewakafkan pohon yang berbuah. Ya, menanam pohon yang berbuah yang hasilnya diwakafkan buat masyarakat. Manfaatnya itu juga menjadi amal soleh memanjangkan umur kita. Kemudian yang kelima, aubana masjidah, atau membangun masjid. Aubana masjidah, atau membangun masjid. Makanya kalau ada masjid di sekitar kita, usahakan kita ikut andil satu semen atau bayar buat tukang atau apalah, ya, supaya kita punya saham dalam membangun masjid itu.
Apalagi kalau bisa membangun masjid seutuhnya, luar biasa. Jadi terima kunci. Ya. Kemudian yang keenam, awal asal mushafa, membagi mushaf. Ya, wakaf mushaf. Sekarang mushaf ini harganya paling 40-50 ribu, Ibu. Ya. Dan banyak masih masyarakat muslim yang belum punya mushaf, dibagikan kepada mereka. Ini akan jadi amal soleh yang kita lakukan. Selama mereka baca Quran yang kita bagi, pahalanya mengalir buat kita kan? Ya, makanya ini termasuk motivasi bagi kita untuk menyebarkan Al-Quran. Nah, yang ketujuh yang terakhir, yaitu menyiapkan anak-anak yang soleh, mendidik anak-anak yang soleh, sehingga doa-doa mereka diharapkan mengalir kepada yang mengajarkannya, yang melahirkannya. Ya. Mendidik anak soleh itu harapan setiap ibu, setiap bapak. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca surat Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau ibu punya keturunan, dia sampai jadi imam sholat, maka seluruh jamaah yang sholat di belakangnya pahalanya mengalir kepada anak ibu. Sementara ibu yang mengajari dia, ibu juga mendapatkan pahala dari anaknya. Ya? Makanya pada surat Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min a'malihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahin. Surat At-Tur ayat 21. Berapa? At-Tur 21. At-Tur 21. Nanti orang tua bersama anak-anaknya nanti kumpul di surga itu. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, Bu. Jadi jangan sampai anak kita nggak jadi apa-apa, Ibu. Udah hamilnya susah, lahirnya berdarah-darah, didiknya setengah mati, ya Bu. Terus anak kita nggak jadi apa-apa. Ya Allah, rugi amat itu. Ini banyak ibu-ibu yang semangat melahirkan anaknya, tapi tidak semangat mendidik anaknya. Ya, saya berharap paling tidak dari keluarga ibu ada satu anaknya yang bisa menjadi ulama. Amin. Ada satu anaknya yang jadi penghafal Quran. Amin. Ada satu anaknya yang menjadi apa? Penyampai dakwah ke masyarakat. Itu harusnya semangat ibu-ibu ini. Cuman sayangnya nenek-nenek susah. Nah, nanti cucunya kalau lewat anaknya jangan lupa cucu. Tapi ada juga peluang lain, Bu. Anak itu ada dua, anak biologis yang lahir dari kita dan anak ideologis. Ya, anaknya orang lain, tapi kita didik dia. Ini markas ini jangan sampai kosong nih. Harus ada nih kegiatan buat anak-anak, buat remaja, buat orang tua, buat nenek-nenek, ya, buat kakek-kakek. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek siapkan husnul khotimah kan? Kalau anak-anak siapkan untuk masa depannya. Makanya markas ini harus amin, harus dibikin program yang full untuk menghafal Quran, untuk yang belajar
bahasa Arab, belajar usul fikih, belajar tafsir, belajar hadis, atau belajar ilmu umum, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris untuk bekal mereka dalam hidup. Ada kan di sini manfaat juga. Oh, luar biasa. Makanya sayang kalau kemudian dipakai cuma seminggu sekali. Ya, makanya harus apa? Kita hidupkan. Markas mata kita itu kita hidupkan. Ya, terutama fokus untuk pendidikan anak-anak. Kenapa? Mereka ini akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tuh, orang tua waja'alna lil muttaqina, jadikan anak-anak ini pemimpin bagi orang bertakwa. Tidak anak hebat. Ya, makanya ibu harus punya semangat untuk melahirkan anak-anak hebat. Ya. Meskipun kita tidak hebat, tapi kita bisa melahirkan anak-anak. Makanya saya bikin buku. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa baca buku itu. Kalau mau buku itu bisa pesan online. Judulnya From Zero to Hero. From Zero to Hero. Ya. Ibu mungkin bisa berkomunikasi dengan penerbitnya nanti bisa pesan tuh. Nah, From Zero to Hero itu adalah bagaimana mendidik anak dari mulai lahir sampai jadi anak hebat. Ya, itu ada 14 langkahnya. Nah, silakan nanti dibaca begitu. Nah, buku itu saya bikin waktu COVID. Saya pulang dari Rusia, terjadi COVID. Hanya di rumah. Kenapa di rumah? Ya, hanya saya ngarang banyak buku. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu bosan lihat muka saya, mau apa lagi saya? Kata dia, jangan rugi, nanti bagi kawin lagi di sini aja. Ada saya ngarang bu, ya banyak ngarang itu waktu COVID itu. Nah, waktu di penjara ngarang 13 buku saya. Jadi ala kulli hal, jadi apa bu? Tetap kita ingin apa? Umur kedua. Ya bu. Untuk meninggalkan apa? Jejak-jejak dalam hidup ini. Apakah bentuknya buku? Apakah bentuknya murid-murid? Apa bentuknya pengajian-pengajian? Ya, dan lain sebagainya. Atau 7 poin tadi itu. Jadi meskipun orang itu sudah meninggal, pahalanya apa? Nah, yang ketujuh itu adalah pendidikan anak. Maka harus kita perhatikan. Ini banyak orang tua tidak perhatian yang mendidik anaknya, malah anaknya diserahkan ke sekolah-sekolahan, tapi tanpa kontrol. Bahkan tidak jarang orang tua yang merusak anak-anaknya sendiri. Ya, ada ibu-ibu makannya tangan kiri. Ini secara tidak langsung dia mendidik anaknya supaya makan tangan kiri. Ada ibu-ibu makannya berdiri. Kan itu ngajar buruk kepada anaknya juga. Makanya ibu-ibu jangan sampai berbuat kesalahan di depan anaknya, karena itu akan ditangkap oleh anaknya. Yang lebih parah lagi, bapaknya merokok di depan anaknya. Kira-kira diikuti sama anaknya? Maka diikuti anaknya. Makanya sebagai bapak ibu, berikan contoh yang baik kepada anak. Bicaranya pakai adab, memakan baca bismillah, makan duduk jangan berdiri. Ya bu, semua syariat dan adat Islam itu cuma dipraktekkan di mana anaknya. Termasuk apa? Apa bu? Kalau bapak-bapak membawa anaknya ke masjid, ya, ini anaknya suruh ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Gimana anaknya mau jadi anak soleh? Tidak ada contoh. Ya, nah ini juga begitu. Makanya kalau anaknya nakal, jangan disumpahin itu anak. Basah, bapaknya bikin gak pakai bismillah ini. Kan begitu bareng-bareng. Tapi disalahin suaminya juga. Ibu, makanya kalau lihat anak jangan lupa apa? Doain anak. Senangkan apapun anak kita, doain anak itu. Ya, dan saya lihat kebanyakan semua orang sukses itu tidak jauh dari doa orang tuanya. Ya, makanya banyak doakan anak kita. Ibu ya. Tahu
tentang Syekh Sudais. Oh Kejunun banget. iya. Beliau orang tua yang undang orang banyak di rumahnya, udah siap makanan, sudah ambil pasir dimasukkan ke dalam makan. Ya Allah, ibunya teriak. Ya, nggak ada cerita. Ya Allah, Syekh, Tuhan kamu semua jadi imam Masjid Haram kan? Allah kabulkan ibunya. Ya, makanya sebagai orang tua, jangan lupa apa? Doain anakmu. Kasih ketauladanan kepada anakmu, didik anakmu yang benar. Sebab itu tadi ayatnya. Bila orang tuanya beriman benar hidupnya, anak-anaknya apa? Akan menyusul nanti di surga itu. Jelas belum? Nah karena itu Bapak Ibu, inilah 7 amalan yang Rasulullah mendorong kita untuk terus meningkatkan amal soleh kita supaya kita bisa mendapat umur kedua. Ya, meninggalkan jejak-jejak wa atharahum. Nah, saya akan fokus kepada yang pertama terkait dengan perjuangan dan jalan hidup Ustaz untuk semua orang. Beliau sebagai pendai, alhamdulillah sampai wafat. Ya, mudah-mudahan terima amal soleh beliau dan markas dakwah ini menjadi amalan yang beliau tinggalkan, sehingga semuanya semua mengalir ke beliau dan kita juga mengikuti jejak itu. Ya, bahkan kalau bisa lebih hebat dari itu. Ya, makanya berpikirnya jangan berpikir pendek, cuma punya di rumah, punya mobil, punya apa, nggak pikir akhiratnya. Di banyak orang itu orientasinya cuma duniawi. Yang penting makan enak, tidur nyenyak, anak banyak, terus tidak menghasilkan apa-apa. Ya Allah di kiamat. Ibu, makanya tanam buat akhirat kita sebanyak mungkin. Karena dunia ini sementara kita tanam, nanti kita memanennya di sana nanti. Makanya kita siapkan untuk amal yang berefek panjang. Ya. Pada ayat 128 surat An-Nahl, Allah mengatakan ada 2 jenis amalan utama. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. 128. Ayat terakhir surat An-Nahl. Jadi surat An-Nahl itu surat nikmat-nikmat. Ya, surat nikmat-nikmat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, itu ada 2 intinya itu. Allah bersama itu berarti bahwa memberikan kemenangan, memberikan perlindungan, memberikan kemudahan, memberikan semuanya yang dibutuhkan dalam hidup ini. Kepada siapa? Kepada orang bertakwa. Hablum minallah. Ya, hablum minallah. Makanya semua amalan kita harus kita tujukan kepada Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, itu ayat ke-78 surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Ya, 2 ayat terakhir itu. Ya, surat Al-Insyirah, surat Al-Insyirah itu Allah menekankan kepada kita apa itu isinya? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka mereka bergembiralah mereka dengan azab yang pedih. Bukan, yang berapa? 25. Asy-Syarh, Al-Insyirah 7 dan 8. 2 ayat terakhir. Asy-Syarh, Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak itu ayatnya 2 ayat terakhir. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan hendaknya kamu berharap. Ya, kalau selesai satu kebaikan,
kerjakan kebaikan berikutnya. Jangan kosong, jangan melamun. Ya Bu, tanpa jeda, langsung amalan berikutnya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, sibuk-sibukkan kamu dengan kebaikan, sebab kalau kamu tidak sibuk dengan kebaikan, syaitan akan menyibukkan kamu dengan keburukan. Ya. Untuk apa? Wa ila rabbika farghab. Karena kamu ingin apa? Berbuat karena Allah, menuju ke arah Allah, mengikuti syariat Allah. Ya. Makanya caranya gimana? Tadi ayat 108 surat An-Nahl. Apa itu? Laksanakan ketakwaanmu sebagai hablum minallah dan berbuatlah baik kepada manusia sebagai hablum minannas. Berarti posisi ada dua saja Bu ya. Pertama, hablum minallah, hablum minallah. Dan yang kedua apa? Hablum minannas. Ya, hablum minallah itu dengan takwa, dan hablum minannas dengan apa? Al-ihsan. Ya, al-ihsan. Ya. Ini dua amalan yang harus hadir dalam aktivitas kita. Tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Terutama siapa? Orang tua. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Mufrad itu karangan Imam Bukhari, khusus untuk menanamkan adab. Ya, dulu para salafus saleh itu menggunakan buku ini dalam kajian-kajian mereka di masjid-masjid, di rumah-rumah, supaya anak-anak kita memiliki adab yang Islami. Nah, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini diceritakan tentang kejadian dengan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas didatangi oleh anak muda. Anak muda ini mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku meminang melamar seorang wanita untuk saya nikahin. Dia nggak mau. Ya, saya senang sama dia. Saya datangi keluarganya, saya mau menikahi wanita itu. Tapi itu wanita nggak mau sama saya. Kemudian datang lelaki lain melamar dia. Ya, diterima. Saya kesel, saya bunuh tuh perempuan. Ya, preman rupanya ini. Ini preman ini. Ya, kalau nggak diterima ya sudah, cari yang lain kan. Tapi nggak terima. Udah biar dia nggak dapat, saya juga nggak dapat, dimatiin tuh perempuan. Ini kejadian. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa yang harus saya lakukan? Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Kata dia, tidak, sudah nggak ada. Kalau begitu, bertobatlah kamu kepada Allah dan berbuatlah terlebih dulu kebaikan-kebaikan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa. Ya, setelah orang itu pergi, murid Ibnu Abbas namanya Atha bin Abi Rabah nanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa kok nanya ibunya? Kata Ibnu Abbas, tidak pernah aku melihat amalan yang lebih dekat kepada Allah setelah beribadah kepada Allah, yaitu bakti kepada ibunya. Ya, makanya kita lelaki-lelaki ini, anak-anak ini, kalau masih punya ibu, berarti dia beruntung. Karena ibu itu apa? Pintu surga. Bukan pintu surga, surga buat anak ini. Ya, makanya baktilah kepada ibu. Kalau kita mesti dikarenai ibu, alhamdulillah. Ya, maka itu karunia besar. Sehingga Ibnu Abbas nanya sama pemuda ini, adakah masih ibumu? Sudah tidak ada. Kalau ada, maka Ibnu Abbas akan menyuruh anak itu untuk berbakti kepada ibunya, untuk menghapus dosa yang dia lakukan tadi itu. Ya, makanya ibu kita itu adalah kesempatan untuk kita berbuat baik kepadanya, karena ibu kita adalah
surga kita. Nah, barakallahu karena ridho Allah pada ridho orang tua. Nah, oleh hal barakallahu dua ini harus menjadi motivasi kita untuk beramal, untuk menyiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang saya fokus ke bagian pertama. Dari 7 poin penting itu, menurut saya yang terpenting yang pertama. Ya, karena efeknya itu akan luas sekali. Ya, yang pertama itu apa? Mengajarkan ilmu. Itulah dakwah. Itulah apa? Pendidikan dan pengajaran itu. Kalau taklim biasanya berada di ruang-ruang ya. Kalau pendidikan lebih khusus lagi. Kalau tarbiyah itu di atasnya taklim. Kalau taklim itu lebih banyak mentransfer ilmu. Kalau tarbiyah selain mentransfer ilmu, memperhatikan perkembangan ilmu itu kepada diri anak itu. Itulah namanya pendidikan. Bagaimana dia meresap, bagaimana dia merubah karakternya, bagaimana perilakunya jadi benar, itu namanya apa? Tarbiyah lebih dalam daripada taklim. Nah, ada lagi yang ketiga namanya apa? Dakwah. Ya, dakwah itu berarti apa? Mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang menuju kepada keselamatan. Ya, maka dakwah ini lebih luas daripada ta'lim dan tarbiyah. Ya, karena dakwah itu ada dua, ada dakwah bil maqal, dakwah dengan mengajarkan ceramah, mengaji khutbah, seminar, loka karya itu semua dengan ilmu yang dia sampaikan. Dan yang kedua adalah bil hal, dengan apa? Praktek, dengan percontohan. Mana yang lebih efektif, dakwah dengan ucapan atau dakwah dengan perbuatan? Perbuatan. Ya. Sekali Anda berbuat lebih baik daripada 1000 kali Anda bicara. Makanya dakwah yang sukses apabila antara ucapan dan perbuatannya seimbang. Ucapan perbuatannya bersinambungan. Jadi antara teori dan praktek itu menjadi nyata itu. Itulah dakwah yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Nah, karena itu kita akan mempelajari satu ayat pada surat Yusuf ayat 108. Ya, surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, surat apa? Yusuf ayat 108. Dibaca terjemahnya. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, inilah pentingnya dakwah. Pentingnya apa? Dakwah. Ibu perhatikan pada ayat itu ada 8 pelajaran. Ada berapa? 8. Ayat itu perintah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Dan kalau kita mengambil peran dakwah, berarti kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh para nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya berapa? 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, kata Allah tentang Nabi Nuh itu di surat Nuh itu. Ya, aku mendakwai kaumku ya, siang dan malam, tetapi mereka justru malah menjauh dari dakwahku. Bukan sehari 2 hari, bukan 2 tahun, lalu 950 tahun. Sabar. Hasilnya
Dalam riwayat itu disebutkan sekitar cuma 80 orang selama 950 tahun. Kalau kita berapa lama ini berdakwah dapat segini, ini alhamdulillah. Tapi kalau ini terus berlanjut, masing-masing memiliki semangat untuk dakwah, ya, masing-masing nanti punya umat yang didakwain. Jadi berapa itu jumlahnya? Luar biasa efek dakwah itu. Makanya dakwah ini adalah tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW sejak beliau menerima wahyu sampai beliau wafat. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh setiap orang mengikuti jejak Nabi. Beliau mendakwahkan, ngajak umat supaya ke jalan yang benar, ngajak umat supaya kenal sama Allah, ngajak umat supaya menjalankan syariat Allah, mengajak umat supaya apa? Selamat dunia akhiratnya. Ya, Nabi mengatakan, aku melihat manusia berbondong-bondong menuju neraka. Aku datang untuk menghalau mereka, jangan kalian di situ. Maka ajarkan mereka supaya mengenal Allah dan menjalankan syariat Allah. Supaya apa? Selamat dunia akhiratnya. Jadi apa inti misi dakwah dulu? Mengenal Allah dulu. Ya, kalau orang sudah mengenal Allah, baru tahu apa maunya Allah. Itulah syariat Islam. Berarti apa? Dakwah pertama-tama tauhid, mengenalkan manusia kepada Allah. Ini banyak yang tidak kenal sama Allah. Allahu Akbar. Yang diingat gula, kopi, masakan, tagihan, yang belum ditagih, lah. Gimana jawabannya? Ya. Kalau doanya setengah hati, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan. Apa ini kenapa? Ya Bu, makanya Allah ajarkan di Muhammad ayat itu. Qul, pelajaran pertama. Qul. Kalau ibu-ibu lihat nabi-nabi yang lain disebutkan, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, kan? Ya Zakaria, disebutkan namanya. Kecuali Nabi Muhammad tidak disebutkan namanya. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Qul hadhihi sabili. Tidak menyebutkan namanya. Dalam bentuk perintah. Ya, kalau dalam bentuk perintah, Nabi Muhammad tidak disebutkan namanya. Itu berarti apa? Hah? Dia manusia dihormati oleh Allah. Manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah di atas yang lainnya. Yang lainnya disebut namanya, Nabi Muhammad tidak. Ketika dalam perintah, ya, subhanallah. Itu adalah penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak disebutkan namanya ketika dalam perintah. Yang ada ketika dalam bentuk berita. Coba lihat surat Al-Fatihah ayat 29. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Surat Al-Fatihah ayat 29. Ya, disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak dalam bentuk perintah. Dalam bentuk apa? Berita. Silakan ya. Ayat berapa, Ustaz? 29. Silakan dibaca. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, itu benarnya apa? Berita. Muhammad adalah utusan Allah. Dan sahabat-sahabat yang menyertainya tegas kepada orang kafir, tetapi lembut sesama Mukmin. sama muslim. Sekarang yang terjadi, bro, banyak orang sesama muslim ribut, berantem, pengajian dibubarkan. Ini apa ini? Maksud siapa itu? Tapi semua orang kafir rangkulan, semua orang kafir hormat, bahkan datang ke Israel sana, jumpa dan saudaranya dibantai oleh Yahudi Israel itu. Ini agama apa ini kayak gini nih? Dan hal yang salah. Makanya kita jangan seperti orang seperti itu. Ikuti Muhammad. Ya. Terus kamu lihat mereka rukuk sujud. Dari semua amalan salat itu puncaknya ada pada rukuk dan sujud. Makanya kalau cari suami, lihat sholatnya. Ya, kalau mau cari pegawai, lihat sholatnya. Mau cari istri, lihat sholatnya. Mau lihat anak ibu, lihat sholatnya. Kalau sholat itu menjadi ukuran Bapak Ibu. Jadi as-sholatu imaduddin kata Nabi. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat itu tiap agama. Siapa menegakkan sholat berarti agamanya tegak. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka runtuhlah sholat agamanya itu. Ya, makanya ibu-ibu kalau lihat anaknya, jangan lihat tampilannya macam-macam. Lihat sholatnya. Terutama apa? Subuhnya. Kalau anak kita subuh tidak bangun ke masjid yang laki-laki, yang perempuan sholat sudah di atas sejadahnya, berarti ada masalah dengan anak kita itu. Ya, subuh itu menjadi ukuran. Coba lihat surat Al-Isra ayat 8. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Coba, malaikat menyaksikan, tapi anak kita nggak ada. Ya, ada masalah dengan anak kita ini. Makanya ibu lihat, orang kalau sudah malas sholat, berarti ada dosa pada orang itu. Dia berat, dengar azan, ya azan lagi. Kayak keberatan dia. Harusnya senang dengan azan itu, tapi dia keberatan. Kenapa ya? Dosa yang menjadikan dia berat untuk memenuhi sholatnya. Makanya orang yang paling dekat dengan Allah kapan? Ketika dia rukuk dan sujud. Ya, terus apa yang dicari oleh Muhammad dan para sahabat itu? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Apa dari Rasul dan para sahabat? Apa? Karunia Allah dan ridhonya. Apa karunia Allah itu? Kita dikasih Islam, kasih kesehatan, dikasih kesempatan, dikasih orang tua, suami, anak, harta, semua Allah berikan kepada kita. Itu karunia Allah. Dan apa yang terpenting? Ridwana. Ridha Allah. Ya? Makanya ibu-ibu itu paling berat cari ridha suaminya. Ya? Apalagi suaminya udah pesek, pendek, keriting. Ya bu, pelit lagi. Komplit. Bu, apapun keadaan suami kita, hormati dia. Kalau ibu udah pilih dia sebagai suaminya, carilah ridhonya itu. Udah pensiun, Ustaz. Ya? Udah pensiun, Ustaz. Kalau udah meninggal, selesai lah. Ya masih hidup nih. Ya? Nah, makanya kata Nabi, lelaki yang sempurna itu banyak, tetapi perempuan yang sempurna tidak banyak. Kenapa ibu? Kenapa ibu? Karena perempuan lebih kuat emosinya daripada
logikanya. Ya, kalau laki itu lebih kuat akalnya daripada emosi. Makanya kalau ada laki emosional, suruh pakai rok dia. Nggak cocok dari laki. Ya, ya, makanya kalau perempuan ini akalnya mengalahkan emosinya, pasti hebat perempuan itu. Seperti Ratu Balkis yang Allah angkat apa? Dalam Al-Quran betapa hebatnya Ratu Balkis. Kenapa? Akalnya mengalahkan apa? Emosinya. Makanya ibu-ibu ini harus bisa mengendalikan emosinya. Ya. Kenapa? Kalau orang emosional itu pasti cepat darah tinggi. Nanti ketika darah tinggi cepat kena stroke. Kena stroke suaminya kawin lagi. Lebih aman. Ya Bu. Nah, maka kata Nabi, perempuan yang sempurna tidak banyak. Dan perempuan yang sempurna itu ada 3 karakternya. Yang pertama kata Nabi, al-wadud. Dia sangat mencintai suaminya. Ya, di antaranya ada perempuan yang pakai cadar itu karena dia ingin fokus buat suaminya. Ya, aneh kalau pakai cadar tapi ngelirik laki suami ngelirik laki. Aneh gitu ya. Nah itu dia pakai cadar untuk fokus dengan suaminya. Al-wadud sangat mencintai suaminya. Meskipun tidak apa? Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, al-walud, siap melahirkan anak-anak dari suaminya. Subhanallah. Dan yang ketiga, yang ini paling berat buat ibu-ibu. Ngapain? Cium tangan. Kalau saya kayak gitu jadi cium tangan suaminya sebelum tidur. Terus bilang I'm ready. Lalu ternyata ini paling berat buat ibu. Saya ajarkan sama ibu rumah lain. Ada ibu lapar sama saya. Pak Ustaz, saya praktekkan sebelum tidur saya cium tangan suami saya. Tapi suami saya terus pegang jidat itu berbalik. Suami anak dia gitu. Nih kalau bapak ini punya istri, kalau mau tidur cium tangan, udah nggak perlu nambah lagi ya. Luar biasa. Makanya lelaki yang tidak dapat istri yang salihah, ini lelaki yang tidak beruntung. Dalam Al Muslim mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Isi dunia ini biasa semua, tetapi sebaik-baik isi biasa dunia apa? Istri yang salihah. Nggak dapat, ya Allah rugi amat. Ya, apalagi 2, apalagi 3 kan? Cukup 1 aja. 1 aja repot. Ya. Jadi sekalian makanya nilai wanita salihah itu luar biasa. Hiasan dalam rumah tangga. Ya, bolehlah kita pusing di luar. Nyampe rumah baiti jannah. Oh, dahsyat. Ya. Luar biasa itu. Makanya saya ngisi nasihat perkawinan. Saya baru tahu kemarin tuh. Saya ngisi di Bandung. Ada kiai yang menikahkan 2 putrinya. 1 jadi istri kedua dan 1 jadi istri keempat. Saya diminta untuk nasihat pernikahan. Ya, saya berikan nasihat itu. Ada bapak-bapak umur 65 termotivasi, istrinya udah meninggal, besoknya nikah. Saya baru tahu kemarin, itu kejadian tanggal 19 Juni yang lalu. Bapak ini jemput saya mengisi pengajian di mana di Sukabumi. Ternyata bapak itu setelah dengar ceramah saya, besoknya langsung menikah ya. Pada umurnya udah 65. Karena laki-laki itu nggak ada menapus. Ya. Subhanallah. Kenapa? Dia nggak ingin hidup tanpa wanita saya. Luar biasa. Ya, makanya kembali Bu ya. Kembali. Yang kita cari adalah karunia Allah dan ridho. Oke, itu pelajaran pertama.
sampai setengah 8. Kalau udah Isya, ibu-ibu hafal nih. Saya berharap ibu-ibu semuanya ini, bapak ibunya, jadi apa? Jadi pendai, jadi dakwah. Ajak orang lain ke jalan yang benar. Dan nah ini perintah Allah pertama, qul kepada perintah. Tapi tidak menyebut namanya sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pelajaran yang kedua, hadhihi sabili. Saya tulis saja sini ya. Ini pentingnya dakwah. Qul, ini yang tadi itu. Hadhihi sabili. Sabili, ya. Yang kedua, qul hadhihi sabili. Apa lebihnya ini? Inilah jalanku, jalan yang disebutkan kepada Allah. Berarti pasti benarnya. Kalau jalannya si fulan, si alam, si B, si C belum tentu benar. Tapi jalan kalau disebutkan kepada Allah berarti apa? Benar. Berarti benar. Lihat surat Al-An'am ayat 193. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Apa jalannya itu? Islam. Ya, inna dina Islam itulah jalannya Allah. Makanya ikutilah jalan ini yang disebutkan kepada Allah. Jangan ikut jalannya Karl Marx, ya Bu. Jangan ikutnya Donald Trump. Jangan ikutnya apa? Apa Bu? Putin. Apalagi Netanyahu. Nah, bilang menarik. Ya Bu, ikutilah jalan Allah. Sabili. Inilah jalanku. Itulah Islam. Dan tidak ada keindahan seperti Islam. Makanya, Bu, perhatikan. Tidak mungkin ada orang bahagia tanpa Islam. Mustahil ada orang bahagia tanpa Islam. Coba lihat surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil khasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Surat Az-Zumar ayat 22. Iya. Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya dibuka hatinya apa, Bu? Dibahagiakan dengan Islam. Kalau ibu bahagia, megang apa? Megang kepala atau megang dompet? Atau megang dada? Ini normal. Meskipun ada kekeliruan pandangan orang Barat dalam ilmu neurosains, mereka mengatakan bahagia itu ada di sini. Kan di sini ada dopamin, ada apa? Padahal otak itu hanya ada gelombang ketenangan. Ada beta, theta, dan lainnya kan? Itu hanya membuat tenang, tidak bikin bahagia. Nah, mereka memandang bahagia itu ada di otak. Padahal bahagia itu mana? Dan itu Allah sebutkan. Betapa beruntungnya orang dibahagiakan oleh Allah kalbunya dengan Islam. Makanya kalaupun ada lelaki ganteng, kaya, terhormat, mau sama kita, tapi dia kafir, no way. Kan? Karena tidak mungkin orang bahagia tanpa Islam. Nah, itu dikuatkan oleh Allah pada ayat yang kedua tadi ya, dibahagiakan oleh Allah dengan Islam dan Al-Quran. Coba dan apa?
jangan ada hari tidak baca Quran. Ya, usahakan setiap hari itu baca Al-Quran minimal berapa Bu? 10 juz. Dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah mengatakan, "Iqra al-Qur'an fi salat." Khatamkan Quran dalam 3 hari. Ya. Man qara al-Qur'an aqalla min salatin lam yaqra. Siapa yang khatam Quran kurang dari 3 hari, dia nggak akan paham. Berarti bacanya kalau cepat. Kalau 3 hari berarti sehari berapa? 10 juz. Ya Bu, kalau bisa, ya para sahabat dalam Bukhari rata-rata sepekan dari Jumat ke Jumat. Ya, kalau ibu-ibu susah 3 hari sekali, ya padahal udah nenek-nenek mainnya HP terus. Nenek-nenek mainnya WA, ngapain tuh? Baca Quran. Udah bawa tanah masih main HP. Ya Bu, manfaatin tuh baca Quran. Ya, kenapa? Itu cahaya ilahi. Itulah kebutuhan rohani kita. Nah, para sahabat rata-rata dari Jumat ke Jumat. Ada riwayat Nabi maksimal 40 hari sekali ada Quran. Ya Bu, itu paling males tuh. Paling males berapa? 40 hari sekali. Dan jangan kita jadi orang malas. Ya Bu, makanya usahakan apa? Banyak baca Quran. Dan kata Nabi, man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ini khusus malam nih ya. Dalam suatu malam, siapa yang baca 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Makanya apa? Jadi jaga oleh Allah. Dan sebelum tidur minimal baca 10 ayat. Tetapi kata Nabi, wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa dalam malam itu ya sebelum tidur dia baca 100 ayat apalagi lebih, maka sepanjang malamnya dicatat sebagai tahajud. Ya Bu, padahal lagi ngapain dia? Lagi tidur. Orang tidur produksi apa? Hilang. Kalau ilmunya malam bisa dijual kan? Ya Bu, jadi sekali bisa sebelum tidur apa? Baca Quran. Ini di Bekasi, kalau saya ngisi di Radio Bakta, ada bapak nanya, Pak Ustadz, saya kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Bisa tidur. Tapi kenapa kalau saya baca Quran terus ngantuk Pak Ustadz? Ya, makanya kalau mau tidur, wudhu dulu. Kemudian banyak baca zikir, bismillahirrahmanirrahim, rizki kamu, terus apa Bu? Baca Quran. Nah, baca Quran sampai tidur. Ya, subhanallah. Boleh cerita lagi Bu? Ada seorang wanita Cina dari Xinjiang, ya, dari apa? Uighur, Xinjiang. Perempuan Cina ini dinikahi sama lelaki Saudi. Kemudian dibawa ke Madinah, tinggal rumah tangganya di Madinah. Perempuan Cina ini luar biasa. Kalau udah kerjaan selesai baca Qurannya. Pokoknya selesai urusan baca Qurannya. Saking senangnya dia baca Quran, suaminya sangat cinta sama dia. Makanya ibu kalau mau dicintai sama suaminya, ya, kalau perlu dia tidur baca Quran. Subhanallah. Ini perempuan Cina ini sudah baca Quran. Sampai suaminya cinta betul sama dia. Karena kalau dia baca Quran berarti Pak Hussein mengaruh setan. Nggak ada keributan. Justru rumah yang banyak keributan, rumah yang tak tenang, rumah yang panas. Bukan panas nggak kasih. Ya, panasnya mau emosional dulu. Itu pasti banyak setannya di rumah. Banyak baca Quran. Jadi efek Quran itu luar biasa. Sampai perempuan ini hamil, punya anak laki dikasih nama Bilal. Ya,
Bilal ini dibacain Quran terus sama ibu Cila ini. Umur 6 tahun hafal Quran. Subhanallah. Ibu cari Indonesia di ujung-ujung. Susah ketemu anak menonton hafal Quran. Makanya cuma dipraktekkan itu. Tapi sudah nenek-nenek. Ya Bu. Makanya Allah menyebutkan bahagiamu ada dua nih, Islam dan Al-Quran. Kalau tidak, kalbumu akan mengeras dan berarti kamu tidak akan bahagia. Ya Bu, dua nih, Islam dan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya di sini pentingnya kesadaran untuk kembali kepada Islam. Coba Ibu lihat lagi surat Toha 124 sampai 126. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. 124 sampai 126 surat Toha. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kami merupakannya. Ya, karena itu orang yang berpaling dari Islam, berpaling dari Quran, tidak mungkin bahagia dia. Hidupnya akan sempit dia. Dan yang paling menarik itu, saya diundang sama orang bule waktu di Australia. Habis sholat Isya, orang bule ini Muslim. Dia bilang, Imam, ayo makan di rumah. Makan di rumah. Oke, boleh. Saya berangkat ke rumahnya. Nyampe di depan rumahnya, kedengaran suara Quran. Nah, bule dulu. Kalau kita ke rumah orang Muslim, nanti kedengaran goyang dompet, dia, jazz, itu Muslim nih. Orang apa? Bule dengan Al-Quran. Kemudian saya masuk, Assalamualaikum. Rumahnya sepi, tapi dengan Al-Quran. Saya tanya sama dia, apa istrimu Muslimah? Katanya tidak, istri saya non Muslim. Terus kamu minta Quran ini, apa gak terganggu dia? Kata dia, jangan lupa saya jangan salah. Justru dia yang terganggu. Nah, katanya Muslim, nanti ketemu kan Ustaz. Jadi kita di bawah, udah siap makannya di atas, lantai 2, kita dipersilakan naik ke atas. Saya ditemukan sama istrinya. Saya tanya, apa betul kamu minta Quran tadi? Iya. Apakah Muslim? I'm Christian yang Jehovah Witness. Saya kelompok Kristen Jehovah Witness ini, Bu, kelompok Kristen yang paling kolot. Kata Ahmad Didat, kelompok Kristen yang sulit murtad ya kelompok ini. Jehovah Witness. Dan mereka tidak meyakini Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa itu utusan Allah. Ya, tapi tetap kitab suci sama dengan Kristen lainnya. Ya, King James, Bible King James. Makanya terus kok bisa kamu nyetel Quran pada kamu itu non Muslim? Kata dia, I'm a accountant. Saya ini seorang akuntan. Saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan saya sebelum membenarkan Al-Quran. Dan ini sudah berjalan 1 tahun. Coba ini. Ya. Ini ada Muslim di Quran. Jangan Quran nasib aja. Nasib. Astagfirullahaladzim. Terus kalau kamu nyetel Quran, kenapa kamu gak masuk Islam? Saya bilang ya. Tidak lain. Kata dia, saya punya satu pertanyaan. Kalau saya dapat jawabannya, saya masuk Islam. Apa pertanyaannya? Saya juga kayak juga tahu kan. Curiosity namanya kan. Terus dia bilang, saya udah belajar Bible. Saya bertanya saya, kalau the Prophet Muhammad itu utusan Allah, pasti disebutkan oleh Nabi sebelumnya. Saya udah belajar di Bible, saya tidak menemukan itu. Kalau tidak pernah kan? Waja'a min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kalau Isa bin Maryam ya bani Israil, ini rasulun inna rasulaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa musaddiqan
itu surat As-Saff itu kan. Wajah bebas Ahmad kan. Nah itu dia sebutkan nama Ahmad di dalam Quran, tapi di Bible sama bacanya nggak ada. Ada Ustaz. Hah? Ada itu Ustaz. Itu kemudian dia nggak ada. Ya. Nah waktu itu saya bukan ahli kristologi, nanti saya bilang saya coba tanya teman-teman yang ngerti itu, mudah-mudahan dapat jawabannya. Aja dia dapat jawabannya masih Islam. Dan datang ke rumah saya ke Bekasi. Suami istri datang ke rumah saya ke Bekasi. Nah, sudah pakai jilbab, masya Allah. Ya, udah berangkat haji dia. Jadi orang Kristen saja bisa menikmati Al-Quran. Masa kita tidak baca? Itu dia tanya itu. Kalau kamu jalan Quran, kamu akan menderita itu. Nanti di akhirat sana akan dikirim dalam badan apa? Utang. Makanya beruntung kita itu mengikuti jalan Allah, karena ini apa? Jalan keselamatan. Ini pelajaran berapa? Kedua. Yang ketiga. Qul hadhihi sabili ad'u. Jalannya apa? Berdakwah. Inilah jalanku, Qul katakan, inilah jalanku ad'u. Jalannya apa? Dakwah. Bukan pengangguran. Bukan cuma kerja terus nyari duit. Harus ada dakwahnya. Setiap muslim itu dai. Wanita, lelaki muslim harusnya dia berdakwah. Dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Contoh dengan perbuatan. Ketika kita menampilkan Islam dalam perbuatan kita, menjaga janjinya, ngomongnya benar, tidak suka marah-marah, akhlaknya baik, orang tertarik nggak? Tertarik, itu sudah dakwah itu. Makanya dakwah itu nggak harus dengan ceramah, bisa dengan apa? Dengan perbuatan, dengan contoh. Makanya bentuknya adalah dakwah, ad'u, supaya Nabi Muhammad berdakwah dan kita ikuti jejak Muhammad kita berdakwah. Harusnya setiap muslim itu duta Islam. Ibu kalau menjadi duta itu gimana? Makanya dakwah ini persyaratannya ada sejumlah persyaratan, 6 persyaratan dakwah. Cuma nggak sekarang, mengenai waktu insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana dakwah efektif, kan? Bagaimana dakwahnya efektif supaya kita bisa merubah sikap orang, perilaku orang, mindset orang, ya, ke jalan Allah Taala, ke jalan yang benar. Ya. Maka polanya apa? Harus dakwah itu artinya bahwa mengajak, memanggil, ya, mempengaruhi. Itu manusia cuma 2 ya, mempengaruhi dan dipengaruhi. Orang yang kuat akan mempengaruhi yang lemah. Orang yang lemah akan mempengaruhi dengan yang kuat. Maka dakwah harus dengan apa? Mempengaruhi yang kuat, ya. Dan itu ada seorang namanya Dale Carnegie, itu bagus sekali ahli komunikasi. Ya, ratusan juta kopi buku dia yang beredar di seluruh dunia. Di antaranya apa? How to influence the people. Bagaimana mempengaruhi orang. Ya. Dan itu ilmu komunikasi itu. Ya. Makanya semakin seorang dai menguasai ilmu komunikasi massa, maka semakin apa? Sukses dakwahnya. Nah, dakwah itu ilmu komunikasi. Bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana mengajak orang. Sampai orang itu bisa menerima ajakan itu kan. Itulah namanya apa? Dakwah. Jadi itu namanya dakwah. Dan dakwah ini punya dasar-dasar yang harus kita dalami nanti. Lain waktu ini insya Allah kita pelajari. Ya. Jadi ketiga, pelajaran ketiga dari ayat 8 surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ila Allah berarti apa, Bu? Mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan untuk cari kekuasaan, bukan untuk cari pengaruh, bukan untuk cari amplop, bukan untuk cari pasangan, bukan untuk hal-hal lain. Tetapi semuanya ditujukan kepada Allah. Ya, dakwah itu harus misinya karena Allah. Kenalkan Allah, pahamkan manusia tentang Allah. Ya, seperti kata Allah pada ayat 65 surat Maryam. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati
Hal ta'lamu lahu samia. Surat Maryam ayat 65. Ya, dibaca. Surat 19 ayat 65. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? 3. Allah sebutkan. Allah kenal dirinya. Dialah Roh yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Berarti Dia memiliki Dia yang tak mengatur. Ya, kita ini ciptaan Allah, kita dimiliki oleh Allah, kita pantas untuk diatur sama fa'budhu, maka ibadahlah Allah itu. Wastabir ibadati, sabar dalam beribadah kepada Allah. Sampai kita berjumpa dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai kamu berjumpa dengan Allah. Ya, hal ta'lamu lahu samia. Tidakkah kamu sadar Allah itu memiliki nama-nama yang agung? Ya, makanya dengan Asmaul Husna kita apa? Memanggil nama Allah. Ya, qul Allah A'udhu Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul Asmaul Husna. Jadi kamu manggil Allah, manggil Ar-Rahman, maka Allah memiliki apa? Nama-nama yang agung. Ada 99 nama kata Nabi, man ahsaha dakhala jannah, innal tis'an wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala jannah. Ya, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menguasai nama itu, maka dia akan jadi masuk surga. Itu adalah Bukhari Muslim ya. Makanya sekalian, ini nanti pelajaran yang luar biasa. Menurut saya, pelajaran tauhid yang paling berat adalah mendalami Asmaul Husna. Ya. Nah, sehingga dengan itu nanti perlu didalami sebagai apa inti tauhid yang mengajarkan kepada kita. Oke. Lalu berikut, jadi yang keempat kalau mengajak kepada Allah. Ini serukan kepada Allah sampai kita tahu apa maunya Allah. Syariatnya semuanya maunya Allah. Perintahnya kerjakan, larangannya apa? Tinggalkan. Nah, yang keempat, yang kelima ya. Ala basiratin. Ala basiratin. Ala basiratin. Perhatikan Bu. Basar itu pandangan mata. Basirah pandangan kalbu. Ya, ada 4 unsur basirah ini Bu. Ya, yang pertama basirah itu yang pertama mengenal Allah dengan asma-Nya yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua mengenal hukum-hukum Allah, mana perintah, mana larangannya. Itu basirah. Yang ketiga, memahami tentang apa Bu? Janji dan ancaman Allah. Ya, janji Allah kita dikasih apa? Kemurahan, kemudahan, sampai kebahagiaan, sampai masuk surga. Ancamannya, kalau kamu tidak taat sama Allah, mengikuti ajaran Allah, maka kamu akan apa? Menderita, terhina, sampai kamu nanti masuk neraka. Ya, itu harus kita pahami. Itu namanya apa? Basirah. Sehingga kita tetap bersemangat untuk menuju ke arah Allah. Dan yang keempat, memahami realitas. Ya, karena kita dakwah pada manusia. Manusia ini punya karakter, punya budaya, ya, punya pengalaman, punya macam-macam kan. Ya, makanya mendakwai manusia ini seperti Allah sebutkan pada 125 surat An-Nahl. Ya. Apa itu ayatnya? Ya. Apa ayatnya itu? Surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan pantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini memahami tentang realitas manusia. Ada orang awam, ada orang yang terpelajar, ada para tokoh. Itu 3 unsur manusia di tengah manusia ini. Harus tahu kita bicara dengan siapa. Ya, kita bicara dengan mayoritas ibu-ibu.
Beda nanti bicara dengan pemerintah bapak-bapak. Beda dengan anak-anak dan remaja kan. Masing-masing ada apa? Kekhasannya. Gitu. Beda bicara dengan orang biasa dengan para penguasa. Begitu seterusnya. Ya, karena mendakwai penguasa resikonya masuk penjara. Iya, Bu. Nah, itu makanya ada beda-beda keadaannya itu. Maka itu harus pakai apa? Basirah. Harus apa? Kedalaman ilmu sehingga kita bisa menghadirkan dakwah itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 unsurnya basirah itu. Kalau kita punya basirah, berarti apa? Dakwah itu akan efektif. Ya. Ala basirah berarti berapa ini? Kelima, pelajaran kelima. Ana wa man ittaba'ani. Ya, ana wa man ittaba'ani. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Pelajaran yang keenam, ana wa man ittaba'ani. Ana siapa ini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan siapa yang ikuti Nabi Muhammad? Ya, ana wa man ittaba'ani. Saya dan siapa yang ikuti saya. Berarti kalau kita berdakwah, berarti kita mengikuti kafilah Nabi Muhammad. Ikuti jejak Nabi Muhammad melalui jalur dakwah ini. Mulia sekali, ya. Sampai kata Nabi kepada Ali bin Thalib, la yahdiyallahu rajulan, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Bila ada orang mendapat hidayah karena dakwahmu, itu lebih baik daripada kamu memperoleh unta merah. Apa unta merah itu? Itu harta yang paling mahal di masa itu. Sekarang kira-kira Rolls-Royce, ya, lebih baik kamu memberikan jalan petunjuk kepada seorang hamba daripada kamu dapat Rolls-Royce. Luar biasa. Artinya ini dakwah itu. Ini ikuti apa? Jejak Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Subhanallah. Subhanallah. Apa itu? Subhanallah yang ketujuh. Maka kalau sudah melalui jalur dakwah, banyaklah bertasbih kepada Allah. Ya, makanya Nabi Muhammad dakwah dari mulai beliau ditugaskan sebagai nabi sampai beliau mampu menundukkan Mekah atau Mekah. Turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kalau sudah dakwah, kamu menyebarkan dakwah kemana-mana. Kamu punya murid banyak, kamu punya pesantren banyak, kamu punya jaringan luar biasa dakwahmu. Jangan puji dirimu, jangan kamu anggap kamu hebat, tapi banyaklah bersucikan Allah. Ya, besarkan Allah, bersucikan Allah. Nah sekarang banyak orang, oh ini dakwah saya, oh ini luar biasa. Yang dipuji dirinya, alhamdulillah minta. Ya, pujilah apa? Subhanallah. Ya, ini apa? Yang dituju. Ya, makanya dalam masalah kita selalu harus apa? Membesarkan Allah, menyucikan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini yang ke-8. Apa ini, Bu? Ke-8 apa ini? Deklarasi anti syirik. Apa? Deklarasi anti syirik. Nah, itulah ditentukan oleh jamaah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa itu? Deklarasi anti syirik, deklarasi tauhid. Jangan sampai kita bersentuhan dengan syirik, yang berarti seluruh amal kita gugur. Surat Az-Zumar 465.
Ya, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan surat apa? Az-Zumar ayat 465. Jangan lupa itu, ya. Menolak segala bentuk kemusyrikan. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Makanya orang menyembah selain Allah, oleh Allah disebut orang bodoh. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan semua kebutuhan dia. Kok nyembahnya kepada selain Allah? Bodoh gak itu? Kalau surat 6 ayat 88 itu apa? Apa itu? Yang janganlah berdosa, amalnya hapus ke belakang itu satu. Itu membatalkan semua amalnya. Lain asyrakta, ya layah batalna. Kalau kamu syirik kepada Allah, sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, dakwahmu, semua runtuh. Nggak ada nilainya. Makanya jangan pernah menyebutkan Allah. Contohnya nih, ya, ibu ini dikasih duit sama ibu ini, dikasih ini 10 miliar. Nih bu, saya kasih hadiah 100 miliar. Ya, tapi ibu ini bukan terima sama ibu ini, dia terima kasih sama ibu ini. Masya Allah. Nah dia kan mengasih apa? Kok bukan terima kasih sama sini? Kok terima kasih sama sini? Kira-kira salah alamat ya? Salah alamat. Lah Allah yang ngasih semuanya, malah dia tumbaskan Allah. Nyembahnya gunung, nyembahnya keris, nyembahnya nyerah kidul, nyembah apa lagi itu? Berhala apa itu? Bodoh banget ya. Nggak logis gitu. Makanya jangan pernah menyebutkan Allah sekecil apapun. Ya, makanya Nabi menasihati Ibnu Abbas kita semuanya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, jaga Allah dalam dirimu, kamu akan dijaga oleh Allah. Kemana saja kamu berada, kamu harus selalu terhubung sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini ada ibu-ibu, aduh, aku kena serangan jantung, aduh, aku kena stroke. Yang diingat apa? Obatnya apa? Dokternya siapa? Rumah sakitnya apa? Lah, bukan nyebut Allah, sampai nyembah, bukan ingat sama Allah. Yang ingat obat, yang ingat dokter, yang ingat apa? Rumah sakit. Benar nggak ibu? Ini kejadian di Yaman. Kejadian di Yaman. Seorang bapak-bapak pengajar halaqah Quran. Dia cerita. Kemudian Allah karuniai saya seorang istri yang salehah. Bahagia sekali saya. Sampai Allah hadirkan putri perempuan yang anak yang lucu. Selalu saya peluk, saya bahagia sekali dengan anakku yang perempuan ini. Satu hari saya pulang, anakku sudah tidak bernyawa. Anak yang aku cintai ini tidak bernyawa. Saya bangun-bangunkan, ternyata ada ular kecil yang menggigit anakku. Bisa ular ini. Tapi anak itu sudah tidak bernyawa. Lemas saya. Dan itu terjadi tengah malam. Sudah tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter yang bertugas. Akhirnya saya ambil wudhu, saya doa dalam sujud saya. Ya Allah, atas pengorbananku mengajarkan Al-Quranmu kepada manusia, aku minta kepadamu kembalikan anakku yang aku cintai itu, ya Allah. Kemudian sambil aku menangis, aku usap air mataku. Aku kembali memeluk anakku. Tapi sebelum itu, tiba-tiba ada tawon masuk lewat jendela, dia gigit anak saya itu.
oleh tangan kita. Subhanallah, ternyata ada itu terus bangun dia. Ya, pagi-pagi saya bawa ke rumah sakit, kata dokternya sudah anakmu sembuh karena racun ular itu sudah ditangkal oleh tangan. Kembali untuk anak. Makanya jangan lupa ibu, kalau doa sama Allah, deketin Allah sama menyembuh. Zaman itu, kalau sakit kamu bukan Allah. Ya, sebenarnya penyakit itu sudah cinta dari Allah. Sudah kita dekat sama Allah. Ya, makanya jangan jauh dari Allah. Gitu ya. Maka itu Ustaz Muhammad, makanya barangkali ini saja kajian kita sudah jam 11. Mudah-mudahan dapat ditangkap dengan baik dan berharap kita semuanya melanjutkan perjuangan Ustaz Mudris itu orang dalam dunia dakwah, ya, sehingga kita menanamkan umur kedua, ya, meninggalkan jejak-jejak di tengah masyarakat dan umat, sehingga itu menjadikan nilai kita di kuburan terus mengalir kepada. Maka itu Ustaz Muhammad, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta